Sejahtera buat kita semua, perkenalkan nama saya Manar Serai dengan NIM 11S24016. Di sini saya akan menjelaskan tugas Pemprov saya. Soal yang pertama, toko yang dirintis Ucok dan Godang sejak dulu sudah semakin berkembang. Menjadi entrepreneur yang cita-citakan sejak dulu sudah terwujud. Namun tidak cukup sampai di sana. Akhir-akhir ini Ucok sedang memikirkan sesuatu ide besar untuk menarik minat pelanggan. Kemudian Butet hadir dengan hasil riset yang dilakukannya beberapa minggu terakhir. Butet terinspirasi dari beberapa toko online yang penjualannya bisa mencapai ratusan buku per bulannya. Kemudian Butet memberitahu Ucok bahwa toko yang mereka rintis harus memberikan layanan dan penawaran terbaik bagi pelanggannya. Dari riset yang dilakukan Butet, penawaran terbaik dapat diwujudkan melalui pemberian diskon. Setelah dipikir-pikir, pemberian diskon merupakan ide yang luar biasa. Ucok pun setuju dari hasil yang diskusi yang mereka lakukan. Maka didapatkan kesimpulan, setiap pembelian buku di atas 50.000 akan diberi potongan harga sebesar 5%. Setiap pembelian di atas atau sama dengan 100.000 maka akan diberikan potongan harga 10%. Dan setiap pembelian di atas 500.000 akan diberi potongan 15%. Di sini tujuan soalnya untuk menghitung jumlah buku dan memberikan harga diskon serta untuk menentukan harga diskon yang diberikan dan menghitung jumlah harga buku setelah diskon. Dan sini saya akan menampilkan body saya. Integer jumlah buku, float harga per buku, total harga diskon 90 dan total bayar. Yang dimana dimaksud sini eh, menyimpan jumlah buku dengan tipe integer untuk karena jumlah buku pasti berupa bilangan bulan dan harga satuan buku dengan tipe float dikarenakan harga bisa memiliki hasil desimal. Lalu total harga juga dan sini saya membuat input jumlah buku dan harga per buku. Yang dimana scan F persen D dan jumlah buku. Dimana di sini untuk menerima input jumlah buku. Lalu scan F persen F dan harga per buku. Nah, untuk menerima input harga per buku dari pengguna. Yang dimana scan F ini untuk membaca bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Dan persen D untuk format integer dan menyimpan variabel jumlah buku. Lalu scan F persen F di mana scan F atau ini untuk membaca bilangan desimal persen F format yang persen F artinya untuk membaca bilangan angka desimal di mana harga tadi dari harga per buku itu dapat eh, berupa bilangan desimal desimal dan menyimpan harga di variabel itu menghitung total harga di mana dengan menggunakan rumus total harga sama dengan jumlah buku dikali harga per buku. Setelah menghitung total harga, kita menentukan diskon berdasarkan total harga yang dimana jika total harga dari 50.000, maka tadi akan berikan diskon sama dengan berikan diskon 15% yang mana diskon sama dengan total harga dikali 15%. Jika total harga lebih besar atau sama dengan 100.000, maka diskon sama dengan total harga dikali 10%. Dan jika total harga di atas 500.000, diskon sama dengan total harga dikali tadi itu sekitar dikali 0,05. Maaf, intinya 500.000 ini 50.000. Mana 500.000 dikali 15% dan 50.000 dikali 5%. Lalu untuk menghitung total bayar setelah diskon menggunakan rumus total bayar sama dengan total harga dikurangi dengan total harga dengan diskon yang diperoleh. Lalu tampilkan hasil perhitungan dengan menggunakan F persen. Ini gunanya untuk menampilkan diskon
dengan dua angka desimal. Lalu yang ini untuk menghasilkan total bayar dua angka desimal. Yang dimana contohnya simpel B seperti C1 skala PV. Sini diketahui sampel pertama memasukkan input sebanyak 5 buku dengan harga per bukunya 50.000. Maka kita memasukkan 5 dan 50.000. Eh, Ketahui di soal nanti dia akan menghasilkan di mana 25.000. Ini harga yang diperoleh Banten dan harga yang setelah mendapatkan potongan. Harga yang didapatkan yaitu 25.000 dan harga setelah dapat potongan yaitu 22.500. Kita akan sama dengan seperti yang ada di soal. Dan 50.000. 25.000 dengan 225.000. Lalu contoh kedua, 3 dengan 5.000. Di sini harganya tidak membeli 3 buku dengan harga 5.000. Sini tidak mendapat diskon dikarenakan harga tidak jumlah harganya tidak memungkinkan karena diskon yang kita ketahui tadi di atas 50.000, diskon harga sebanyak 5%. Dengan sini harganya cuma 5.000. Harga diskonnya ada dan harga aslinya yaitu 15.000. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2. Dan soalnya pada hari Senin kemarin saat berjalan ke rumah sakit untuk menjemput temannya, Ucok bersama seorang ahli gizi. Di dalam perjalanan, Ucok berbincang bersama sang ahli gizi tersebut. Ucok ingin tahu lebih banyak mengenai makanan empat sehat, lima sempurna yang sudah menjadi kampanye kesehatan sejak dulu. Dari perbincangan bersama sang ahli gizi, Ucok mengetahui banyak hal baru yaitu makanan pokok biasanya atau superfood biasanya memiliki kandungan karbohidrat yang bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh seperti kentang, sagu, gandum, dan lain-lain. Lalu lauk pauk atau side dishes merupakan bahan makanan yang mengandung kadar protein tinggi. Protein dapat diperoleh dari dua jenis makanan yakni nabati dan hewani. Lalu sayuran atau vegetables memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Selain itu sayuran juga mengandung berbagai vitamin mineral yang di tubuh. Keempat, mengonsumsi buah atau fruit supaya energi dapat bertambah dengan cepat. Tambahan energi ini sangat penting untuk menghadapi jadwal yang padat. Yang kelima, susu atau milk menjadi pelengkap dalam 4 sehat dan 5 sempurna yang merupakan tambahan nutrisi kandungan susu yaitu kalsium yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Nah itu sang ahli gizi juga menyimpulkan menu makanan 4 sehat dan 5 sempurna tersebut. Yang pertama, apabila bila kamu hanya makan makan pokok maka you need disease. Kedua, apabila kamu hanya makan pokok dan lauk maka you need vegetables. Yang ketiga, apabila kamu makan sayur good dengan pada good. Lalu yang keempat, apabila makan gula very good. Dan lima, kamu membuat menambah susu itu perfect. Di mana uh, konsep 4 5 sebenarnya membagi makanan menjadi 5 kategori utama.
Yang pertama itu adalah makanan pokok atau staple food. Lalu lauk paut, dishes, sayuran vegetables, buah-buahan fruit, lalu susu milk. Yang itu susu menjadi pelengkap. Lalu eh, dari penjelasan ini juga tadi ahli gizi mengatakan beberapa aturan dalam penyusunan makanan jika hanya makan pokok kita beri lauk pauk. Eh, yang gitu juga berarti di sini sekian harus saling melengkapi sehingga tidak tidak minum susu agar itu sempurna. Lalu sini saya akan menjelaskan kode saya. Di sini saya membaginya menjadi 5 level. Yang pertama itu eh, yang pertama yang tadi itu ketahui makanan pokok saja atau staple food. Kita jika memasukkan angka 1, maka program mencetak staple food dan lalu sesuai aturan tadi jika hanya makan makanan pokok kita membutuhkan lauk pauk atau unit disease. Kita menggunakan F untuk eh, untuk menampilkan eh, output ke layar yang fungsinya untuk mencetak teks atau nilai variabel agar bisa dilihat oleh pengguna. Di mana sini printf-nya untuk mencetak nama kategori makanan. Lalu F yang level kedua itu jika tadi itu untuk makanan pokok plus lauk pauk. Di mana sesuai aturan tadi jika kita hanya makan makanan pokok dan lauk pauk kita sesuai aturan tadi kita akan membutuhkan sayuran atau vegetables. Yang level ketiga, jika kita makan makan pokok ditambah lauk pauk dan sayuran, itu sama dengan good atau baik. Nah, level keempat atau buah-buahan itu sangat bagus. Ditambah buah-buahan itu sangat bagus. Lalu yang kelima ini yang sempurna atau eh, melengkapi semuanya atau susu ditambahkan. Berarti jika sudah minum susu, berarti menumpak saat 5 sempurna telah dipenuhi sepenuhnya. Maka program akan mencetak milk dan perfect. Lalu jika input tidak valid, maka jika ini untuk menjelaskan input tidak valid. Jika level yang dimasukkan bukan 1 sampai 5, program memberitahu bahwa input tidak valid. Di mana kita akan melihat contoh input outputnya. Memang di sini example pertama, jika kita masukkan tadi level 1 maka akan keluar staple food. Ketiga, ini, ini untuk makanan pokok, lauk pauk, dan sayuran. Keluar vegetables, side dishes, staple food, dan good. Ini saya akan mencoba dalam kode saya. Saya akan menonton di terminal. Jika kita masukkan angka satu yang dimana tadi, level pertama, maka akan keluar staple food dan unit side dishes atau membutuhkan lauk pauk. Lauk pauk. Lalu ya kita membuat input 3, maka dihasilkan output vegetable, seed disease, stable food, dan good. Oke, sini saya akan melanjutkan soal nomor
Tiga. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor tiga. Tugas tiga, menjadi seorang entrepreneur ada suatu kebanggaan bagi Ucok. Kegiatan Ucok setiap harinya, Ucok mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkan serta mengatur permodalan operasi. Dari pagi hingga sore, hari Ucok sibuk mengelola toko yang dibuka olehnya dan Butet. Pada malam harinya, Ucok lebih suka menemani Poltak sang adik untuk bermain sambil belajar. Hari ini Ucok dan Poltak belajar mengenai operasi penghitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang pertama, mereka harus menginisialisasi atau set nilai bilangan bersama untuk setiap operasi. Untuk penjumlahan adalah nol, untuk pengurangan adalah nol, dan untuk perkalian di set 1. Supaya hasil perkalian berikut tidak nol, kedua, mereka memilih operan yang akan digunakan. Tiga, mereka akan memasukkan bilangan kedua yang akan dioperasikan. Setelah itu, maka akan ditampilkan keluaran berupa total bilangan yang dihasilkan sesuai dengan operan yang dipilih. Ucok dan Poltak berencana operasi perhitungan ini akan dibuat dalam sebuah program C. Oleh karena itu, mereka membutuhkan Anda untuk membangun programnya. Namun sebelumnya, Poltak ingin menambahkan satu aturan dalam operasi perhitungan ini. Operasi perhitungan akan berakhir bila melakukan input kurang dari 5 kali atau memasukkan input minus 1. Perhatikan sampel berikut. Di mana setelah Anda set ini, yaitu dengan memasukkan input operator penjumlahan dan memasukkan input 1, yang mana inputnya plus dengan 1 atau jumlah dengan 1, dan menghasilkan output plus 1. Jadi di sini ada soal si Ucok dan Poltak ingin membuat program dalam bahasa C yang bisa dilakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Operasi ini harus menginisiasi bilangan pertama sesuai jenis operasi, yang dimana penjumlahan dimulai dari 0, eh, pengurangan mulai dari 0, lalu perkalian dimulai dari 1, dan memiliki operator jumlah eh, atau plus dengan minus 1, minus dan kali atau minus. Lalu memasukkan bilangan kedua untuk dioperasikan dan menghentikan operasi jika jumlah input kurang dari 5 atau penggunaan masukkan min 1. Baik, sini akan dilanjutkan dengan tulis saya. Malah, kemudian di sini untuk memilih operator tadi yaitu scanf, scan C, dan dengan variabel OP. Di mana jika OP sama dengan plus maka hasilnya 0, dan jika OP sama dengan ini kurang ya, minus, hasil sama dengan 0, dan jika OP sama dengan kali, ini kali, maka hasil sama dengan 1, dan jika lain atau operator tidak valid maka hasilnya eh, tidak valid. Terus ini proses penghitungan atau input menginput maksimal 5 kali. Kalau sudah ada tapi bisa ditingkatkan atau menggunakan while count kurang dari 5. Di mana untuk membatasi program untuk program membatasi jumlah iterasi maksimal 5 kali, tetapi dalam cerita ada aturan tambahan bahwa program bisa berhenti lebih awal jika jumlah input kurang dari 5 kali. Lalu yang ini jika pengguna memasukkan min 1, maka program langsung berhenti atau dan mencetak angka 0. Lalu tadi setiap angka baru ini kepada yang masukkan akan memproses operator yang dipilih, atau jika tadi OP sama dengan plus akan ini akan ditambahkan, lalu ini dimulai dari 0, ini juga dimulai dari 0, dan ini akan dimulai dari 1. Masuk ke terminal, jalankannya.
Kemudian tadi jika plus satu, maka hasilnya nanti akan satu. Bergabung dengan yang atas tadi ya. C, O, P, G. Lalu pilih yang ke TC yang ketiga. P, C. Lalu kita masukkan tambah dan satu. Hasilnya di sini ada kesalahan double. Kemudian jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu jika kita tambah 2 tadi itu menghasilkan 3. Lalu di contoh kedua, jika kita eh, membuat min satu, maka dia akan eh, berhenti atau akan memasukkan 0. Masukkan lagi APJ. Itu dengan minta sekali, lalu 2. Nah, masukkan 2. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.